Marina, kebahagiaan yang benar-benar saya rasakan sekarang apabila Anda belum bergeser sedikit pun dari dalam musik malam raya di 99,8 Marina. Hari ini hari Selasa, sesi pertama program Islam Corner kita gelar di hari ini dari jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di akhir bulan kita akan lanjutkan kajian kitab Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam yang merupakan hasil keputusan muktamar, putusan musyawarah nasional dan juga konferensi besar Nahdlatul Ulama yang digelar dari tahun 1926 sampai dengan 2015. Bersama narasumber kita tercinta, Ustaz Terdes Haji Athoillah Wijayanto, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dan pengasuh Pondok Pesantren Mambal Huda Bandulan Kota Malang yang sudah dari kita. Satunya kali ini kita sudah di item yang ke-30 di halaman 32. Barangkali ada di antara sahabat ini yang punya bukunya atau kitabnya ya. Silakan Anda bisa buka dan segera kita jumpai beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Dalam kondisi bugar, sehat walafiat, banyak umur, fitaatillah dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin amin. Wa antum kadzalik insyaallah. Hari ini kita lanjut Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin wa nakhusu ila jami' muassisi nahdlatil ulama anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sahabat-sahabat Madinah FM yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang seperti saat ini, di akhir bulan seperti biasanya, dan yang sudah dikatakan oleh sahabat kami Mas Bahtiar, kajian kita adalah kitab Ahkamul Fuqaha, kumpulan dari keputusan-keputusan muktamar dan kombes Nahdlatul Ulama dari tahun ke tahun sampai yang terakhir adalah tahun 2015, yang pada pagi hari ini kita akan membahas nomor item yang ke-30 halaman 32 dari cetakan yang terbaru. Judulnya adalah membeli barang yang belum diketahui sebelum akad. Ada pertanyaan kepada para muktamirin, bagaimana pendapat muktamar tentang membeli barang yang belum diketahui sebelum akad, seperti milik ya, susu dalam kaleng atau susu milik dalam kaleng, bawang merah dalam tanah, kelapa dalam sabutnya. Sahkah jual beli semacam ini atau tidak? Seperti inilah pertanyaannya. Sebelum kita jawab Mas Bahtiar, kita merenung jauh ketika ditanyakan pertanyaan ini. Betapa orang dulu sangat hati-hati sekali dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya
sesuatu yang mau masuk ke mulutnya masih sempat-sempatnya ditanyakan kepada para ulama yang berkumpul di muktamar untuk mengklarifikasi status hukumnya. Kalau di akhir zaman ini kan gak usah mikir mas, pokoknya itu belum akeh belengi mas. Iya. Sampai cikalan sampai Iya, lah itu mas. Kemudian dijawab oleh para muktamirin, jual beli tersebut hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Tetapi Imam Syafi'i dalam qaul jadid menganggap tidak sah. Nah, ini keterangan dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdik. Mirqatus Su'udi Tasdik ini salah satu dari puluhan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yang kitab ini merupakan syarah dari kitab Sulamu Taufiknya Al-Habib Abdullah, di dalam yang pengarang kitab Sulam Taufik, ya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Tahir, ya. Nah, di dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdik bisa dilihat bagi yang punya catatannya ini, ya, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Mirqatus Su'udi Tasdik Syarah Sulam Taufik, ya, halaman berarti kitab yang lama yang kurasan itu halamannya 53. Nah, di sini dikatakan termasuk di dalam kategori, ya. Di sini dikatakan wa ma lam yarahu, tentang sesuatu, ya, yang tidak diketahui atau tidak disukai. Di sini qablal aqdi hadaran minal gharari ay al-khatari lima rawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar ay al-bai'il mustamil 'ala al-gharari fil mabi'. Qala al-Hisni wa fi sihhati bai'i dzalika qaulani ahaduhuma annahu yasihhu wa bihi qala al-a'immatu thalathah wa ta'ifatun min a'immatina minhum al-Baghawi wal-Rawiyani wal-Jadid al-Azhar annahu la yasih li'annahu gharar. Nah, tentang sesuatu yang tidak dilihat sebelum akad, ada yang mengatakan, ya, karena khawatir adanya tipu daya yang membahayakan, sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-gharar, yakni jual beli sesuatu barang yang mengandung unsur tipuan, karena orang yang al-mushtari, yang pembeli ini tidak bisa langsung melihat apa isi daripada apa yang dibeli itu. Menurut Al-Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhir, keabsahan jual beli tersebut ada dua pendapat. Pertama, sah. Pendapat ini dianut oleh 3 imam mazhab dan sebagian dari imam kita, yaitu Imam Baghawi dan Imam Rawiyani. Kedua, menurut qaul jadid, ya, ini jelas tidak sah karena mengandung upaya penipuan. Jadi dari ungkapan ini memang ada dua pendapat maksudnya. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak mengatakan sah. Kembalinya kepada ihtiyat, kehati-hatian. Dan kalau kita lihat dari jawabannya Muktamar, ini mengatakan hukumnya sah karena mungkin zaman itu maupun sampai sekarang ini, kalau kemudian kita harus membeli barang-barang tertentu yang sudah kemasan, ya, yang kemudian harus semuanya dibuka dan itu kemudian tidak jadi beli, kan repot.
Ya, jadi katakanlah susu melek, ya kira-kira meleknya ono sak piro dan sebagainya, buka deh mau gak situ. Kan ya kan repot juga itu. Jadi hal ini menjadikan, jadi ulama zaman itu panjang pikirannya, ya. Jadi kalau memang kemudian barang-barangnya yang sulit kemudian tetap sulit diantisipasi, dibuka kesulitan, tetapi sudah ada kepastian dari produsennya bahwasanya isinya sekian, sudah ada tulisannya dan sebagainya. Nah, ini hukumnya sah. Ya, itu. Ya. Tetapi kalau kemudian seperti yang mudah seperti bawang merah dan sebagainya, kan bisa Mas Tiano. Nah, seperti kan bisa dilihat kan. Hal itu maka lebih bagus memang dikeluarkan dulu. Sedangkan kalau kelapa orang ya kemudian sudah maklum. Ya. Lihat besar kecilnya. Gak mungkin kemudian ono isine kan gak mungkin sabut itu kan. Ya itu. Jadi kembalinya memang bisa jadi ulama zaman itu sudah melihat betapa sulitnya kalau harus semuanya dibuka. Orang beli kelapa ya usah isine kabeh itu dan sebagainya, sak paket begitu itu. Maka memang ada dua pendapat dan muktamar memilih yang dihukumi sah. Jual beli tersebut hukumnya sah. Ya, itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur kan tumbas kelopo itu kan ya beli kelapanya kan berarti. Padahal ketika diberikan kan ya sak sabutnya, kemudian sak batok ya macam. Ya itu. Jadi begitu itu di dalam fikih ada dua pendapat dan ulama-ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan sah. Ya, sekalipun ada pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Gitu. Ini yang pertama, ya. Kemudian satu kali lagi Mas, satu poin lagi. Ya. Nomor 31, membeli barang seharga zaman itu separuh rupiah Mas, 0,50 rupiah dengan menyerahkan uang 1 rupiah. Pertanyaan yang disampaikan kepada para muktamirin, bagaimana pendapat muktamar terhadap orang yang membeli barang seharga 0,50 rupiah, setengah rupiah, dengan menyerahkan uang sebesar 1 rupiah, kemudian ia menerima barang dengan pengembalian setengah rupiah. Sahkah jual beli tersebut atau tidak? Karena menyerupai jual beli mutujwah, campuran. Ya, loh, begini ini zaman dulu sudah ditanyakan. Kalau kita kan wis pokoknya tuku duit 10.000 disusui 3.000 gitu. Ya kadang-kadang susui lali sing dodol ya epo lali. Ya. Lah iya kadang-kadang kayak permen. Ya, kan katakanlah 5.500 kayak permen sito. Ya. Dan nanti kalau ada dia mau beli sesuatu yang 5.000 kayak permen 10 nggak mau. Ya. Ono Mas, ono boleh? Berarti kan hasbi ya berarti. Tiap hari beli di situ permen. Nah, jawabannya jual beli tersebut hukumnya sah menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama Maliki. Keterangan dari kitab Syamsul Isyraq. Ya, kita lihat halaman yang catatan 5. Syamsul Isyraq ini karangan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Syamsul Isyraq fi hukmi ta'ammuli bil arwaq. Ini kitabnya langka ini, Mas. Kitab langka di zaman itu. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ini ulama besar, mufti Maliki ya di kota Mekah Al-Mukarramah di zaman itu, Mas. Sebelumnya atau sezaman dengan Ki Hasyim Asy'ari. Ya itu. Nah, beliau ya banyak karangannya. Salah satu karangannya beliau yang terkenal adalah kitab Inaratud Duja. Kitab Inaratud Duja itu
syarah Nadham Safinatun Najah. Jadi ulama kita ya, Syekh Muhammad As-Siddiq gitu dari Pasuruan ini itu membuat nadhaman tentang Safinatun Najah. Nadhamannya itu sampai di Mekah sana, disarai oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, namanya Inaratut Tuja Nadham Syarah Safinatun Najah. Dalam kitab Inaratut Tuja itu ya, mungkin Mas ya, salah satu kitab itu nanti itu kumpulan beberapa kitab, mungkin kitab yang ada ini ada di situ ya, yang kita ini. Zaman itu sudah ditanyakan ya, zaman itu sudah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ini kebiasaan orang Jawa. Setiap ada orang mati, kok dia itu kirim beras, mie, ya, gula, ya, nyelawat itu. Adakah kemudian sandaran dalilnya? Beliau panjang lebar membahas 4 mazhab. Itu semua ada dalilnya. Ya, dari perintahnya Rasul kepada Sayyidina, keluarganya, kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menyenangkan keluarganya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang wafat di peperangan Mu'tah itu. Nah, pikiran kiai-kiai zaman itu, kalau sak kampung gak ada panganan, sapa sing mangan. Nah, makanya diberi mentahan saja. Jadi bahasa mentahan itu mulai zaman biyen, Mas. Ya, aku kayak mentahan itu ya. Ya. Nah, itu. Nah, termasuk yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki itu, ya zaman itu sudah ada hukumnya. Apa? Tentang hukumnya la'bu kuratil qadam. Apa itu hukumnya bermain sepak bola? Itu ada kitabnya, di situ ada gitu. Di kitab itu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki yang jawab. Termasuk yang kita bahas ini Syamsul Isyraq. Insya Allah di situ mungkin ada. Kalau nggak ada berarti memang kitabnya beliau banyak. Kita baca aja apa kata beliau. Qala Dasuqi naqlan an syekhihi Al-Adawi wal 'allamah Ad-Dardiri ajaza ba'dhum dzalika fi riyalil wahid aw nisfihi aw rubu'ihi lid-darurah kama ujiza sarfur riyalil wahid bil fiddatil adadiyah wa kadza nisfuhu wa rubu'uhu lid-darurah wa in kanatil qawaid taqtadi al-man'a. Ad-Dasuqi berkata dengan menukil dari gurunya Al-Adawi dan Al-Ad-Dardiri bahwa sebagian dari ulama memperbolehkan pertukaran tersebut dalam 1 rial atau setengahnya atau pula seperempatnya karena darurat. Sebagaimana diperbolehkan menukar 1 rial dengan uang logam perak recehan. Demikian pula separuhnya atau seperempatnya karena darurat, walaupun kaidah mengarah kepada pelarangan. Ini yang disebutkan Imam Dasuqi, Imam Al-Adawi, Ad-Dardiri, ini semua kelompok Malikiyah. Jadi Malikiyah ada yang membolehkan itu. Sekarang dari mazhab Syafi'i langsung dari kitab yang induknya Al-Um. Ya, Al-Um itu kalau catatan di sini karangannya Imam Syafi'i sendiri, Muhammad bin Idris Syafi'i, cetakannya Mesir, ya. Cetakan yang pertama ya di sini jilid 3 halaman 32, berarti cetakan yang lama Mas ini. Kata Imam Syafi'i begini, lau ba'ahu thawban binisfi dinar fa'a'tahu dinaran wa a'tahu sahibu thawbi nisfa dinar dhahaban lam yakun bidzalika ba'sun li'anna hadza bai'un hadits ghairil bai'il awal. Seandainya penjual menjual baju kepada seorang pembeli dengan harga setengah dinar, kemudian pembeli memberi uang 1 dinar dan si pemilik baju kemudian memberinya setengah dinar emas,
maka yang demikian itu tidak mengapa, karena penyerahan setengah dinar dari penjual ini merupakan penjualan yang baru, bukan penjualan yang pertama. Jadi artinya begitu itu di dalam apa? Di dalam mazhab Syafi'i masih diperkenankan. Ya, bahasanya dinar itu kan emas itu. Nah, itu. Jadi yang demikian ini kata Imam Syafi'i masih membolehkan yang seperti itu. Karena dianggap ada transaksi-transaksi yang baru itu. Saya kira cukup ya, Mas, dua itu menjadi catatan kita. Ya, kita buka pertanyaan kalau memang ada yang ingin tanyakan. Demikian tadi sudah kita simak dan kita ikuti bersama dua item dari kita Ahkamul Wudu'at. Yang ke-30 adalah membeli barang yang belum diketahui sebelum makan, dan item ke-31 membeli barang seharga setengah rupiah dengan menyerahkan uang Rp1. Istilahnya disusu, Ustaz. Iya, yes. Sebenarnya 32 ini menarik juga, Ustaz. Jual beli mercon untuk berhari raya. Wah, ini untuk tahun bulan depan, Ustaz. Iya, siap. Oke, kita berikan kesempatan buat Anda bergabung. Monggo silakan 321365 atau melalui WA di 0853 381190 langsung terisi di ujung telepon sudah bergabung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Oke, passwordnya Islam Corner. Oke, Pak Ahmad, monggo silakan. Sawu jajar, oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya? Seribu atau 100 rupiah? 1000. Oh ya, iya. Oh iya, nggih. Pak Ahmad lebih tahu, jangan-jangan punya banyak ini. Iya. Iya, Pak Ahmad, monggo lanjut. Iya. Saya kira bukan yang bukan 1000, Pak. Bukan 100, Pak. 1000 rupiah yang ada tengahnya ada emasnya itu loh, Pak. Iya, bukan 100 ini. Oke. Sampun. Hukum jam biasa. Nggih. Oke. Sampun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira saya luruskan ini pertanyaannya lagi Fir. Ini uang 1000 rupiah yang tengahnya itu ada koin, ada warna kuning emasnya itu. Itu kalau di media sosial ini dia ditanya 20 juta bahkan 100 juta. Ternyata itu hoax, Ustaz, guyonan. Ya, jadi uang 1000 rupiah itu di dalamnya ada gambar apa? Kelapa sawit itu. Maksudnya itu guyonannya dia. Sak kelapa sawit, perkebunan kelapa sawitnya itu buat 20 juta itu. Iya. Jadi Oh, itu hoax. Hoax itu. Oh, iya. Guyonan itu sebenarnya. Iya. Ya, kita juga tertipu. Kok iso sih? Ya mesti ae jadi duwe tuku duwe sak perkebunan nih gitu. Sak perkebunan kelapa sawitnya itu loh maksudnya. Iya. Andai kata itu misalkan apa, Ustaz, beneran terjadi. Andai kata kebenaran terjadi, itu menurut hukum Islam bagaimana, Ustaz? Itu menilik dari nilai mata uangnya atau bendanya yang punya nilai sejarah, Ustaz? Kalau mungkin benar terjadi, ya. Jadi kalau uang seperti itu yang kemudian bermasalah dan menimbulkan riba itu apabila zahaban wa fiddatan, bentuknya emas dan perak. Sedangkan yang sedang viral dan diperjualbelikan itu kan bentuknya tidak dua-dua itu, bukan emas, bukan perak, tetapi bahan logam yang lain, kemudian diganti dengan uang kertas. Ya, secara fikih pokoknya dua-duanya cocok, setuju, nggak ada masalah. Saya punya banyak itu dilaji. Ya, si Jono Mas, nang Pak Ahmad itu. Iku yudak yo. Lah iku lho, maksudnya itu sak perkebunan itu lho di Palembang, Riau. Walah. Nggih. Gitu sudah. Nggih.
Ada sabun sudah cukup. Nggak bisa ya teh? Loh boleh Mas. Boleh Ustaz ya? Ya, maksudnya begitu itu nggak ada. Kalau yang namanya emas dengan emas kan sak gram kudu sak gram itu. Kalau fiddah perak juga begitu dirham. Kalau yang bukan itu mau nggak sama nilainya, ini 1 kilo ini saon, pokoknya dua-duanya cocok nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Kalau ini Itu kan sekedar terjadi- barter aja. Kalau ini terjadi kan nilainya bukan nilai berdasarkan nilai mata uangnya, tapi nilai bendanya yang mengenai sejarah. Gimana Ustaz? Iya, begitu itu memang. Ya, lagi sekarang ini kan lagi ngetren misalkan sepeda itu ya. Iya. Sepeda ontel gitu Iya. kan, nggak mungkin kalau nilainya kalau dilihat dulu kan cuma berapa, cuma 900 rupiah, tapi sekarang sudah masuk 30 juta. Iya Mas, karena itu pernah dipakai ya HOS Cokroaminoto ketika untuk naik sini atau menyebarkan syariat Islam itu kan memang nilai sejarah. Sepeda ngono akeh Mas tok kampung tapi gak payu sap ngono. Berarti kan nilai Nilai sejarahnya. sejarahnya nggak ada itu. Ya. Masya Allah. Oke, kita buka kembali 321365 WA di 0853 381190 sudah terisi melalui WhatsApp di 0853 381190 0813 5911816 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Arif yang ada di Ninoyo, Ustaz mau tanya tadi di item yang ke 30 Iya, ada 30. milknya tadi Ustaz. Iya. 30. 30 Ustaz ya. Kalau berdasarkan kaul jadid ini tidak diperkenankan, padahal kaul jadid itu kan kaul yang baru Ustaz. Dan padahal untuk produk-produk baru ini kan sudah tertera neto, bruto, deskripsi barang dan sebagainya, bahkan sudah terdaftar di BPOM atau BPOM. Bagaimana mensikapinya ini? Ustaz, nuwun atas pencerahan. Terima kasih. Begini, di dalam ungkapan mazhab Syafi'i ini memang ada qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama, dan ada al-qaul jadid, pendapat yang baru. Tetapi juga harus dipahami bahwasanya ada qaul qadim itu pendapat yang lama, itu jawabannya pendapatnya itu lebih kuat daripada qaul jadid. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair itu ada jumlahnya 18, sama dengan di kitabnya guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus, kitab Is'aful Muhtad Syarah Qilatil Minhaj itu di sana juga disebutkan bahwasanya yang namanya qaul jadid itu, qaul qadim itu ada yang lebih tepat, lebih mantap, muktamad itu ada 18 kurang lebih. Bahkan kami mendapatkan dalam satu kitab namanya kitab Al-Mu'tamad. Itu bukan 18 tapi kurang lebih 31 dengan dalil-dalilnya sendiri. Jadi artinya memang ada pendapat qaul qadim itu yang kemudian ditasheh lagi oleh ulama itu lebih kuat daripada qaul jadid. Nah, kemudian kalau hal ini sini disebutkan dengan ungkapan Al-Azhar, ya memang lebih lebih kuat ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat situasi kondisi, makanya menurut kami ketika pertanyaan itu seharusnya ditafsir, diperinci. Kalau kemudian milik yang ada di kaleng itu sebenarnya tidak bisa disamakan dengan bawang merah yang ada di dalam tanah. Ya, kalau milik itu kan sudah ini dijamin oleh produsennya itu. Ya, dijamin dan sebagainya. Kalau beli odol ya, apa namanya nggak mungkin kemudian ini penuh dan sebagainya, di situ ada namanya ukurannya dan sebagainya. Sedangkan kalau yang namanya bawang merah itu kan ada dan tidaknya kita nggak tahu kecuali dijebol. Ya itu memang beda yang demikian itu. Makanya kita tidak memang harusnya kemudian ya kita memang harus kemudian memberikan tafsiran, memberikan catatan kepada pertanyaannya itu. Nah, kalau kemudian pendapatnya Imam Syafi'i yang nggak sah ini kemudian diarahkan kepada yang milik dalam kaleng, mungkin juga kurang tepat, karena kalau milik itu sudah
semuanya terukur semuanya di situ ya. Dan kalau sampai terjadi gharar tipuan itu malah menghantam produsen sendiri. Nah, itu. Iya, itu. Oleh karena itu saya kira produsen tidak akan main-main dengan hal ini dan dia tidak akan kemudian sembrono dengan memberikan sesuatu yang tidak sesuai tertera. Sebab itu akan menjadikan dia nanti akan di pasaran bisa habis nanti itu. Ya. Itu. Oleh karena itu memang di dalam catatan apa itu menurut saya memang ketika pertanyaan itu memang harus ada memang catatan yang berbeda. Kalau bawang merah ya memang sesuai, saya sepakat harus dianukan. Puhung itu harus dijebol dulu baru kemudian ya itu semuanya harus dijebol dulu baru kemudian tahu barangnya diakati. Tetapi kalau sudah memang netonya ada, ini catatannya ada, kadaluarsanya ada, pomnya sah ada, semuanya ada. Ini sudah merupakan sesuatu yang dipastikan. Kalau sudah begitu, ya memang harusnya beda dengan yang ini. Nah, seharusnya yang milik kaleng tadi nggak dimasukkan itu, seharusnya itu. Ya itu. Kalau kemudian ada, pendapat kita memang ada dua. Syafi'iyah ada itu, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, saya kira itu Mas pencerahannya gitu. Yang lain bonus di 321365 telepon sudah saya boleh kembali di 321365. Sementara sudah ada lagi yang masuk melalui 0853 381190. Ada dulu 0857 55 77 346 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Dari Bu Rifki yang ada di Pakis Jajar. Pakis, Ustaz mau tanya. Tadi sudah dijelaskan masalah uang susuk tadi dari Mas Bahtiar. Ini setiap saya beli ke toko atau ke minimarket, ini kalau misalkan kurang 200 atau kurang 300, kurang 100, ini diminta untuk diikhlaskan atau disusui. Sebenarnya saya mau susuk Ustaz, tapi saya malu mau menerima. Akhirnya saya ikhlaskan. Gimana jual beli semacam ini Ustaz? Iya. Jual beli seperti itu tetap dihukumi sah. Tetapi bagi pedagang yang kemudian bahasanya dia, Ibu, ini tinggal 100 rupiah diikhlaskan untuk kita masukkan sosial ataukah kemudian dikembalikan, ya itu. Begitu itu Mas, idealnya mboten usah-ngoten. Harus dikembalikan. Nanti dalam kitab Sulamu Taufik itu ada cerita Mas, nanti saya bacakan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Itu begini, orang itu sakjane gak kepingin sodako. Sakjane gak kepingin, wong dia juga nggak harus lah siapa, dan kita nggak harus mencari kekurangan orang, siapa tahu dia sudah sodako di sana. Sodako kan kali ini tidak hanya dialami lebih Rifki, mungkin semua orang pernah mengalami sodako, termasuk juga sikap berkesting. Nah, ya saya kira termasuk jenengan juga ya. Jadi begini Mas, kalau itu orang harusnya disusui. Oke, sampai ya. Dulu kita terima dulu. Iya boleh Mas. Kasih dulu. Ya halo. Waalaikumsalam. Password Bu. Islam Corner Madinah. Islam Corner. Nggih, dagang ini siapa di mana? Bunda Wulan Sawu Jaja. Monggo silakan. Iya. Nggih. Iya. Oh, iya kenal. Iya. Masya Allah. Iya. Besar Bu uangnya Bu. Besar nilainya Bu. Besar nilai uangnya. Nilai uangnya besar nggak? Jumlah. Wah. Iya. Iya. Ya, zamannya lockdown ini Bu, banyak itu seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Wulan. Moga-moga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu saja. Ya. Langsung harusnya disusui tadi. Ya. Harusnya itu disusui.
harusnya dikembalikan. Kan kita ini juga harus husnudzon. Siapa kita nggak boleh suudzon. Kalau dia nggak, mas saya kembalikan sekalipun nemen ya kayak sosial, siapa tahu dia sana sudah bantu 1 juta atau 100.000, dan masa kita tahu. Kita nggak boleh suudzon kepada orang. Dan itu sekalipun 100 rupiah itu haknya pembeli, harus dikembalikan. Apalagi dengan tersuarakan tadi, seperti ibu yang bertanya tadi, sakjane kepingin kembalian saya tapi wisin. Ya, akhirnya dia harus dengan terpaksa dia sedekah, tapi dengan perasaan malu. Sedekah itu bukan dia yang nerima, itu hukumnya haram. Termasuk loh mas, mohon maaf ini termasuk ketika ada sebuah masjid dibangun, ya Mas Bahtiar, kemudian naik sepeda itu, ya, kemudian lewat situ, ya, kemudian ada orang yang minta-minta di tengah jalan itu, ya, kemudian lewat Mas Bahtiar kok gak nyemplungi, kayak tuh aneh, ganteng gak, gua muat itu. Akhirnya Mas Bahtiar merasa gitu, mandek-dek sepeda tinggi, no? Langsung kemudian dicemplungi, wah masya Allah nggak. Mungkin maksudnya itu lah. Begitu itu, tapi terpaksa Mas Bahtiar melakukan itu, tapi dengan apa itu, dengan terpaksa, bukan dengan perasaan senang. Begitu itu yang menerima hukumnya haram, karena dia terpaksa harus berbuat itu. Termasuk yang ada di berbagai macam supermarket itu, harusnya memang idealnya dikembalikan sekalipun kecil. Ya, karena haknya pembeli. Itu juga ada yang tidak Ustaz. Ya. Zaman saiki, zaman ini, amal gak dipaksa, gak hati masjid langgari. Ya, kan tidak ada keharusan kita kemudian harus membangun masjid yang indah dan megah, sekalipun masjid hanya berupa tanah. Untuk iktikaf kan sah. Iya kan, untuk tahiyatin masjid kan sah. Ya, malahan min alamati sa'ah, merupakan tanda-tanda akhir zaman, akhir datangnya kiamat itu api-apian masjid, tapi kosong isinya, mas. Ya, sekalipun cuma tanah, bangunannya sederhana, tapi yang iktikaf full, yang tahiyatul masjid full, jamaah 5 waktu, itu megah. Akhirnya tidak menjadi masjid, malah jadi kemudian wisata religi. Wah, ya tambah naudzubillah min dzalik gitu. Kemudian ya intinya ini berlaku bagi ini yang kalau kemudian ada seseorang yang suami istri yang pinjam ternyata tidak dikembalikan, ini berkaitan dengan akhlak Bu Haji Wulan. Ya, Bunda Wulan, ini berkaitan dengan akhlak dan perilaku seseorang yang tidak baik. Ya, jadi ya seharusnya memang tidak ada dikaitkan dengan haji dan hajah. Ya, mau haji, mau hajah itu kan merupakan ritual ibadah, bagian daripada rukun Islam seperti sholat. Ya, jadi begini ini kembali kepada orangnya. Haji loh, Ustaz, tang duit kok nomen loh ya. Bukan soal itu. Sehingga haji pun juga ada yang nemen. Jadi hal itu tidak usah. Memang pikiran saya menyadari apa yang disampaikan Bunda Wulan itu. Kalau haji maupun hajah itu harusnya lebih terukur akhlaknya, lebih bagus, lebih nuansa-nuansa akhirat lebih. Itu memang merupakan haji yang mabrur. Lah kalau ada haji yang tidak begitu, ya itu yang kelompok yang mabur aja tadi, yang tidak sampai diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kembalilah hal yang demikian itu kembali kepada orangnya masing-masing. Dan kemudian ingat bahwasanya Bunda Wulan kalau pengen minjami 10 juta kepada seseorang, hari ini belum dikembalikan, panjenengan masih ikhlas menunggu, tidak ada kata-kata yang menyakitkan orangnya, tidak ada kata-kata yang menyakitkan yang bersangkutan, Anda ikhlas tetap menunggu sampai kapanpun, tiap hari itu akan berbuah pahala sampai nanti dibayar. Kalau nggak dibayar sampai mati kemudian tetap itu haknya Bunda Wulan, ketemu di alam barzakh, ketemu di akhirat itu. Ya, karena hak hukukul adamiyin, hak kemanusiaan itu sangat berat, mas.
Kalau tidak dituntaskan, itu akan ketemunya nanti di akhirat. Kalau sudah ketemu di akhirat, bukan uang lagi, tapi amal soleh. Sekian lama kita numpuk amal soleh yang nggak banyak, habis diberikan kepada orang. Itu yang dalam hadis Muslim disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Ya, itu loh. Ya, jadi bukan saya ngatakan diikhlaskan, disabari mawon. Sabari Bunda Wulan, insya Allah didoakan, siapa tahu dia sadar dan segera dikembalikan uangnya. Kalau bisa digunakan biar kaya Ustaz ya. Ya. Jangan gunakan Pak Kaji itu suki Bu Bunda Wulan. Suge dan kemudian sadar, kemudian mengembalikan utangnya. Kan itu lebih bagus gitu. Itu lebih inspiratif, lebih bagus, dan memang salafus soleh itu Mas. Ada zaman dahulu itu ada yang menjadi wali-wali Allah karena bondoin ndongakno api wong Mas. Setiap dia keluar ketok Mas Bahtiar, tak ndongakno dulurku Mas Bahtiar tanggoku sehat tapi Gusti Allah. Ambek Gusti Allah ke rezeki halal barokah kayak anak bojone mengko dadi ahli ibadah kabeh. Anak-anak kabeh nok pondok dadi. Padahal apa hubungannya dengan dia? Tapi dia ndongakno ngono, andai kata mendoakan dia berpahala enggak? Ndongakno, doa mukhul ibadah. Itu dongo itu intinya ibadah. Ya, daripada mencaci maki enggak ada habisnya. Ya, ada orang-orang yang diangkat jadi wali-wali Allah sebab ndongakno, tok isine ndongakno wong. Makanya salafus soleh, para habaib, para kiai sepuh itu biasa sedikit-sedikit Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, karena itu Mas. Karena Fatihah itu luar biasa. Syafiyah, kafiyah, kendungono pemawon cocok. Ya, itu. Sekarang harus kita sudah ini. Iya, Mas Bahtiar. Banyak-banyak yang banyak pun dalam kita ini dan akan ditutup dengan Iya Mas Bahtiar. Saya juga ingat-ingat apa saya yang dimaksud Bunda Wulan bukan ya saya ya, insya Allah saya nggak merasa ya insya Allah bukan saya perasaan saya nggak apa insya Allah saya nggak pernah ya insya Allah jadi kebaikan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل